Halo sobat belajar ekonomi semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Di video kali ini, sobat belajar ekonomi akan belajar apa itu jurnal umum atau general journal dalam akuntansi. Sobat belajar ekonomi pasti sering dengar istilah jurnal umum ya. Nah, di video kali ini akan kita kupas tuntas tentang apa itu jurnal umum dan gimana bentuknya. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi jurnal umum adalah sebuah jurnal atau catatan yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Bukti transaksi yang dimaksud boleh berupa nota, atau kwitansi, atau sebagainya. Lalu, apa ya itu fungsi jurnal umum atau kenapa kita perlu membuatnya? Yang pertama, fungsi yang pertama dari jurnal umum adalah fungsi historis. Nah, fungsi historis di mana pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi, atau misalnya kita urutkan dari tanggal 1, 2, sampai dengan seterusnya. Fungsi yang kedua, fungsi analisis, di mana pencatatan dalam jurnal merupakan hasil dari analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan, ataupun pengkreditan serta jumlahnya. Fungsi yang ketiga, fungsi pencatatan, di mana jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Tiap ada perubahan kekayaan, modal, beban atau biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuannya adalah agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Fungsi yang keempat adalah fungsi instruksi, di mana catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan nantinya data tersebut ke dalam buku besar. Itu dia 4 fungsi dari jurnal umum. Dalam pembuatan jurnal umum ada 5 prinsip dasar pembuatannya. Prinsip yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan antara lain faktur, kwitansi, nota, dan memo. Jadi kita harus mengumpulkan bukti transaksinya terlebih dahulu, kemudian kita identifikasi. Prinsip yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya ke dalam jenis hartakah, utang, ataukah modal. Prinsip yang kedua ini sangat penting ya sobat semuanya, karena memang kita mengenal istilah beberapa akun seperti harta, utang, dan modal. Jadi kita harus bisa menentukan transaksi tersebut mempengaruhi akun yang mana. Misalnya kalau harta, akunnya seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, akun-akun dibayar di muka, ya, gedung, dan sebagainya. Akun yang termasuk hutang ada utang usaha, ada utang hipotek. Kemudian yang termasuk akun modal ada modal awal, ada prive. Serta ada 2 akun pembantu modal yaitu pendapatan dan beban. Pastikan sebelum kita mencatat transaksi ke jurnal umum, kita harus tahu dulu akun-akun mana saja yang dipengaruhi oleh setiap transaksi tersebut. Setelah menentukan akun, hal ketiga yang kita lakukan adalah menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Setiap transaksi yang kita lakukan akan menyebabkan penambahan ataupun pengurangan terhadap beberapa akun yang terkait. Misalnya, kalau kita setorkan modal awal, akun yang bertambah adalah kas dan modal awal. Atau misalnya kalau kita membayar hutang, maka akun yang dipengaruhinya adalah pengurangan kas dan pengurangan hutang. Prinsip yang keempat yaitu menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Nah, poin yang keempat ini jangan sampai lupa ya, jangan sampai transaksi yang kita lakukan itu salah, harusnya didebit menjadi dikredit atau sebaliknya. Jadi di sini perlu ketepatan dalam pengkreditan atau pendebitan akun. Khusus penjelasan mengenai mekanisme debit kredit akan kita jelaskan sehabis ini. Oke? Prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukan. Prinsip yang kelima ini adalah prinsip yang paling penting karena memang output dari yang kita kerjakan itu adalah jurnal umumnya. Jadi setelah kita mengumpulkan tadi bukti transaksi, kita identifikasi,
kemudian kita golongkan akun-akunnya, kemudian kita masukkan ke dalam mekanisme debit kredit. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam catatan yang kita sebut dengan istilah jurnal umum. Demikianlah penjelasan mengenai tahapan atau prinsip-prinsip yang kita lakukan untuk membuat jurnal umum. Jangan sampai salah urutan ya, atau jangan sampai kamu gagal paham. Oke. Kalau udah paham tahapannya, sekarang kita masuk ke gimana cara membuat pencatatan atau mekanisme debit kredit. Perlu diingat ya sobat semuanya bahwa akun itu ada 3, ada harta, utang, dan modal. Kemudian, akun modal ini punya akun pembantu yang dinamakan dengan pendapatan dan beban. Kenapa dikatakan akun pembantu? Karena dia tidak dapat berdiri sendiri dan tergantung kepada modal. Jadi pendapatan mempengaruhi modal, beban juga mempengaruhi modal. Kemudian, di sini ada kolom debit, ada kolom kredit. Definisi debit di sini tidak selalu bertambah artinya ya, boleh juga berkurang tergantung nanti akun yang mempengaruhinya. Demikian juga kredit tidak selamanya bertambah atau berkurang, tergantung jenis transaksi yang akan kita lakukan. Nanti kita jelaskan melalui contoh. Hanya ada 2 jenis akun yang kalau dia bertambah, posisinya kita tulis di sebelah debit atau sebelah kiri. Akun tersebut adalah harta dan beban. Kedua akun ini jika bertambah akan kita tulis di sebelah debit, dan jika berkurang akan kita tulis di sebelah kredit. Silakan direview apa-apa saja akun yang termasuk ke dalam harta dan beban. Yang kedua adalah kolom sebelah kredit. Ada 3 akun yang kalau bertambah kita tuliskan di sebelah kredit atau di sebelah kanan, yaitu utang, modal, dan pendapatan. Sedangkan jika utang, modal, dan pendapatan sama-sama berkurang, kita akan tulis di sebelah debit atau kredit. Itu tadi penjelasan mengenai mekanisme debit kredit. Jangan sampai salah kolom, apalagi sampai lupa ya. Oke sobat semuanya. Dalam perusahaan jasa, ada beberapa jenis-jenis transaksi yang kita temukan, dan kemudian kita akan buatkan ke dalam mekanisme debit kredit dan jurnal umum. Transaksi yang pertama yaitu setoran modal awal. Ini adalah hal yang pertama sekali kita lakukan. Untuk mempermudahnya, mari kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Pada 1 Januari 2018, Tuan Anton mendirikan sebuah bengkel yang diberikan dengan nama Bengkel Kebut. Sebagai modal awal, Tuan Anton menginvestasikan uangnya senilai 10 juta rupiah. Setoran modal awal akan mengakibatkan penambahan pada kas dan modal awal. Jadi jurnal umumnya adalah kasnya bertambah 10 juta di sebelah debit atau kiri, modal awalnya bertambah di sebelah kredit atau kanan sebesar 10 juta. Transaksi yang kedua adalah pembelian perlengkapan ataupun peralatan secara tunai. Setiap pembelian perlengkapan atau peralatan secara tunai akan mengakibatkan perlengkapan atau peralatan tersebut akan bertambah. Karena pembelian secara tunai, maka kasnya akan berkurang. Dengan demikian, kalau kita lihat dari contoh, misal Tuan Anton membeli perlengkapan kantor senilai Rp500.000 secara tunai, maka jurnal umumnya adalah perlengkapan akan bertambah di sebelah kiri atau debit, dan kasnya akan berkurang kita tulis di sebelah kanan atau sebelah kredit masing-masing sebesar Rp500.000. Transaksi yang ketiga adalah pembelian perlengkapan atau peralatan secara kredit. Setiap transaksi pembelian, perlengkapan ataupun peralatan secara kredit akan mengakibatkan penambahan pada utang dan penambahan juga pada peralatan atau perlengkapan yang dibeli. Misalkan dari contoh, Tuan Anton pada 4 Januari 2018 membeli peralatan bengkel senilai Rp700.000 secara kredit. Maka jurnal umumnya adalah peralatan bengkel, kita tulis di sebelah kiri atau debit sebesar Rp700.000 dan utang bertambah di sebelah kanan atau di kredit sebesar Rp700.000 juga. Jenis transaksi yang keempat adalah pendapatan yang boleh berupa tunai ataupun boleh dengan piutang. Pendapatan tunai artinya perusahaan menerima langsung uang tunai atau uang cash setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sedangkan pendapatan piutang adalah pendapatan yang diterima di kemudian hari setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalnya dari contoh, pada tanggal 10 Januari 2018, Tuan Anton mengerjakan sebuah pekerjaan. Untuk itu dia mendapatkan upah sebesar Rp400.000, yang mana Rp300.000 diantaranya diterima tunai dan sisanya akan diterima di kemudian hari.
Transaksi semacam ini akan mengakibatkan penambahan pada 3 jenis akun. Yang pertama, kasnya akan bertambah sebesar Rp300.000, kemudian piutangnya juga akan bertambah sebesar Rp100.000, dan keduanya ditulis di sebelah kiri atau di sebelah debit. Sedangkan yang bertambah satu lagi adalah pendapatan, tapi kita tulis di sebelah kredit atau kanan sebesar Rp400.000 supaya balance. Transaksi yang kelima adalah pelunasan atas utang. Nah, pelunasan atas utang akan mengakibatkan pengurangan pada utang dan pengurangan pada kas. Misalkan dari contoh, pada tanggal 12 Januari 2018, Tuan Anton melunasi hutang tertanggal 4 Januari 2018. Mari kita lihat tanggal 4 Januari 2018. Tuan Anton kan tadi melakukan pembelian peralatan secara kredit, berarti ada utang. Ketika terjadi pelunasan utang tadi, maka jurnal umumnya di sini adalah hutang kita akan berkurang sebesar Rp700.000 atau sesuai dengan tanggal 4 yang tadi, dan kemudian kas kita juga akan berkurang sebesar Rp700.000, kita tuliskan di sebelah kanan atau sebelah kredit. Transaksi yang keenam adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang adalah transaksi berupa pelunasan piutang atas pekerjaan yang kita lakukan di hari sebelumnya. Misalkan pada tanggal 16 Januari 2018, Tuan Anton menerima pelunasan piutang tertanggal 10 Januari 2018. Tinggal kita lihat aja tanggal 10 berapa nominal piutang yang harus dia terima. Tanggal 10 tadi Pak Anton punya piutang sebesar Rp100.000. Maka transaksi untuk penerimaan piutang akan menyebabkan kasnya bertambah di sebelah debit sebesar Rp100.000 dan piutangnya akan berkurang sebesar Rp100.000 di sebelah kredit atau sebelah kanan. Transaksi yang ketujuh adalah pembayaran premi asuransi, iklan maupun sewa. Di note ya sobat semuanya bahwa akun premi asuransi, iklan, dan sewa bisa disebut sebagai harta, bisa juga disebut sebagai beban. Disebut sebagai harta ketika dia dibayar di awal untuk masa waktu tertentu. Sedangkan disebut sebagai beban ketika dia dibayarkan pada bulan tertentu. Misalkan, dari contoh ini, tanggal 20 Januari 2018, Tuan Anton membayar asuransi untuk masa 1 tahun senilai Rp1.200.000. Maka ketika Tuan Anton membayarnya untuk 1 tahun ke depan, maka dia punya hak klaim atau berupa harta sebesar Rp1.200.000 yang belum dia nikmati. Adapun pengaruh transaksi ini terhadap jurnal umum adalah asuransi dibayar di mukanya bertambah di sebelah kiri atau sebelah debit sebesar Rp1.200.000 dan kemudian kasnya akan berkurang sebesar Rp1.200.000 di sebelah kredit atau sebelah kanan. Transaksi yang ke-8 adalah pembayaran beban-beban seperti beban upah atau gaji, beban utilitas seperti telepon, air, listrik, beban asuransi, beban iklan, dan beban sewa. Setiap terjadi transaksi pembayaran berupa beban-beban yang tadi, maka akan menyebabkan beban tersebut bertambah di sebelah kiri atau debit dan kasnya akan berkurang di sebelah kredit. Misalnya di tanggal 23 Januari 2018, Tuan Anton membayar upah 3 orang karyawan masing-masing sebesar Rp500.000, berarti dikali 3 sebesar Rp1.500.000. Maka jurnal umumnya adalah beban upah akan bertambah sedangkan kas akan berkurang sebesar masing-masing nominalnya Rp1.500.000. Diingatkan tadi sobat semuanya bahwa asuransi, iklan, dan sewa bisa termasuk ke dalam akun beban jika dia dibayarkannya per bulan. Misalnya di sini soalnya pada bulan Januari tanggal 25 Tuan Anton membayar beban asuransi sebesar Rp200.000. Maka nanti transaksinya akan menjadi beban asuransi pada kas. Gimana sobat belajar ekonomi sudah bisa bedain ya pada saat kapan digunakan beban asuransi, pada saat kapan digunakan asuransi dibayar di muka, dan akun iklan maupun akun sewa. Transaksi yang ke-9 atau yang terakhir adalah PRIV. PRIV merupakan pengambilan pribadi atau pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ketika pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, maka akan menyebabkan modalnya berkurang
Sedangkan prive-nya akan bertambah karena sifatnya mengurangi modal. Maka kita tulis di sebelah debit. Selain prive, kas-nya juga akan berkurang sebesar nilai yang sama. Misalkan di contoh soal ini, 28 Januari 2018, Tuan Anton mengambil uang dari usaha bengkelnya guna keperluan pribadi senilai Rp500.000. Maka jurnal umumnya adalah prive-nya akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp500.000 dan kas-nya akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp500.000. So, itu tadi 9 transaksi yang akan kita temukan dalam jurnal umum perusahaan jasa. Kalau udah paham mengenai 9 transaksi ini, selanjutnya adalah kita akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam tabel jurnal umum. Ada beberapa step dalam membuat tabel jurnal umum. Yang pertama, kita buatkan dulu judulnya. Misalnya tadi bengkel kebut, jurnal umum periode Januari 2018. Langkah yang kedua, kita membuatkan tabelnya yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama, kolom tanggal, kita urutkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi atau sesuai kronologisnya. Kolom yang kedua adalah kolom keterangan, yang kita isi dengan akun yang dipengaruhinya tadi sesuai dengan transaksi. Kolom ref itu adalah referensi, atau bisa kita masukkan dengan nomor akunnya. Misalnya untuk kas, nomor akunnya adalah 111, demikian seterusnya. Kolom debit berfungsi untuk menuliskan nominal di sebelah debit, dan kolom kredit berfungsi untuk menuliskan nominal sebelah kredit. Contoh tabel yang saya buat di sini berdasarkan contoh soal yang sudah kita kerjakan di poin sebelumnya. Misalkan tadi tanggal 1 Januari 2018, kan transaksinya adalah investasi modal sebesar 10 juta, dan mempengaruhi kas di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Maka cara menginputnya ke dalam tabel jurnal umum adalah, pertama kita masukkan kolom tanggalnya dulu sesuai dengan tanggal yang di soal. Setelah itu kita masukkan ke kolom keterangan sesuai dengan jenis transaksinya tadi yang dipengaruhi, yaitu kas di sebelah kiri atas atau debit, kemudian modal di sebelah kiri bawah atau kredit. Jadi cara membaca kolom keterangan ini adalah kas pada modal masing-masing sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit dan 10 juta rupiah di sebelah kredit. Begitu untuk tanggal selanjutnya. Kalau masih kurang paham, kita tes di tanggal selanjutnya yaitu tanggal 3 Januari 2018. Sesuai dengan soal tadi bahwa transaksinya adalah pembelian perlengkapan secara tunai yang mempengaruhi tadi perlengkapan bertambah di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Maka di kolom keterangan kita isi perlengkapan pada kas masing-masing di sebelah debit sebesar Rp500.000 dan di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 4 Januari 2018, keterangannya peralatan bengkel pada utang masing-masing sebesar Rp700.000. 10 Januari 2018, kas piutang pada pendapatan sebesar Rp400.000. 12 Januari 2018, utang pada kas sebesar masing-masing Rp700.000. 16 Januari 2018, kas pada piutang sebesar masing-masing Rp100.000. 22 Januari 2018, asuransi dibayar di muka pada kas masing-masing sebesar Rp1.200.000. 23 Januari 2018, keterangannya beban upah pada kas masing-masing sebesar Rp1.500.000. Dan yang terakhir 28 Januari 2018 yaitu prive pada kas masing-masing sebesar Rp500.000. Jangan lupa setelah kita masukkan atau kita input satu-satu data yang sudah kita kerjakan tadi, maka langkah terakhir adalah menjumlahkan total akhir masing-masing sisi baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Setelah dihitung, maka di sebelah kiri atau debitnya di sini totalnya adalah Rp15.600.000. Demikian juga di sebelah kanan atau kredit nominalnya sama yaitu Rp15.600.000. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan kita sudah benar. Karena kenapa? Karena untuk memperjelas rekapitulasi dari pengantrian jurnal umum, di sini sudah ada sebuah tabel yang saya sajikan secara keseluruhan. Kalau sudah begini berarti artinya pekerjaan kita sudah beres, rapi, bersih, dan tentunya balance atau seimbang.
So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe YouTube channel Belajar Ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.